Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Pak Kiai situasi politik menjelang Pilkada 2020 di Kabupaten Sumeneb? Alhamdulillah kondusif di Kabupaten Sumeneb, aman, damai dan adem, tidak seperti yang lain. Sesuai dengan harapan pemerintah di Sumeneb itu adem. Karena di sini alhamdulillah mayoritas muslim dan banyak pesantren, mayoritas para kiai di bawah naungan para kiai, sehingga aman damai. Yang penting jangan dibuatkan masalah. Oke, di Pilkada 2020 ini Pak Kiai mendukung nomor urut berapa? Saya mendukung nomor urut 2. Kira-kira ada nggak apa yang mendasari pilihan Pak Kiai sehingga harus ke 02? Saya begini. Jadi kenapa harus 02? Karena sekarang itu pemilihan ini pemilihan bukan pemilihan figur. Tapi ini adalah pemilihan urusan agama. Karena yang paling penting adalah sekarang dari segi partai ini adalah Partai Biru. Partai Biru identik dengan partainya umat Islam. Baik yang PKB itu adalah partainya orang NU. Yang P3 partainya partai yang berasaskan Islam. Jadi ini yang menjadi pertimbangan saya. Kemudian yang lain itu adalah Partai Merah, di mana Partai Merah itu otentik dengan partainya orang komunis PKI, sehingga orang PKI itu mengatakan orang komunis itu semua orang komunis, warga komunis mendukung Partai Merah. Itu sudah jelas dan di video. Dan mengatakan saya tidak butuh khilafah, saya butuh PKI. Itu jelas. Banyak videonya yang beredar. Nah, di situ apalagi kelompok merah ini mengatakan, ada yang mengatakan bahwa kalau menang 2019 itu akan menghapus pendidikan agama di seluruh Indonesia. Ternyata menang. Kemudian bagaimana dengan dampak-dampak hal itu? Sekarang ada mungkin omnibus law ini yang sebagian mungkin ada yang berusulan dengan pesantren, sehingga ada di medsos itu beredar bahwa pesantren itu harus berizin. Tanpa izin maka dihukum. Kalau tidak mau dihukum akan dibubarkan atau harus bayar denda 1 M, mungkin begitu. Kalau ini benar, artinya apa? Berarti kelompok merah ini sudah mulai bereaksi dan mengatakan pula, nah itu ya. Kemudian ternyata kalau ini pesantren dihapus, pendidikan agama dihapus, artinya apa? Maka berarti akan menghapus pendidikan diniyah pesantren, sedangkan pesantren diniyah ini yang mengeluarkan ulama. Berarti kalau sudah tidak ada pesantren, berarti sudah hapus ulama-ulama ini. Padahal ulama ini adalah surujud dunya wa masabihul akhirah. Lampu di dunia yang bisa menyelamatkan umat di dunia maupun di akhirat. Kemudian katanya Imam Qurtubi juga mengatakan
dengan adanya ulama, kalau ingin di daerah kullu baldatin yakunu fiha arba'atun maksumuna minal bala'i, maka apabila setiap daerah itu ada 4 perkara ini, fa ahluha ma'sumuna minal bala'i, maka ahlinya itu akan dibebaskan dari macamnya bala, baik itu corona, gempa bumi, terus peceklik, kemiskinan, dan corona dan lain sebagainya. Bebas dari itu. Kalau ada yang 4 ini, siapa yang 4 itu adalah termasuk bagian dari yang 4, yaitu alimun ala sabil huda. Selama ada orang yang alim, yang lurus, artinya tidak bengkok-bengkok. Yang merah dikatakan merah, yang biru dikatakan biru. Artinya yang halal dikatakan halal, yang benar dikatakan benar, yang batil dikatakan batil, yang hak dikatakan hak. Itu ala sabilil huda. Kalau ada itu, maka selamat dari macamnya bala. Maka karena itu, ternyata sekarang oleh kelompok merah, ulama artinya itu akan dihapus di Indonesia, akan dihabisi Indonesia. Makanya sekarang sudah terbukti banyak ulama-ulama yang dikriminalisasi, banyak ulama yang dibantai. Dari dulu tidak ada. Setelah dipegang yang membantai ulama, orang gila yang membacok ulama. Ternyata orang gila yang membacok ulama sedang memberi pengajian dikatakan gila. Kok sekarang yang gila? Kok dari dulu tidak ada kabar yang gila? Nah ini di masa kelompok merah ini yang berbahaya. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan kelompok yang merah itu, kalau menang 2009, kalian umat Islam harus berterima kasih kepada kami karena kalian masih belum dibantai. Artinya apa? Berarti kalian, kalau merah ini menang, maka kalian hanya menunggu saat. Sebentar lagi akan dibantai. Artinya apa? Kalau kalian membantu yang merah, berarti sama kalian itu menyembelih dirinya sendiri atau menyembelih anaknya kamu sendiri, disuruh kepada orang komunis PKI. Di mana kelompok PKI komunis ini partainya adalah kepada yang merah. Itu risikonya. Dan mengatakan lagi yang merah itu orang yang mempunyai ideologi tertutup, kurang lebihnya begitu. Itu menjadi peramal masa depan. Dikatakan peramal. Artinya apa? Hatinya sudah tertutup. Kiai-kiai yang tertutup artinya kan begitu, yang bisa menerangkan barang yang hak dan yang batil, menerangkan api, neraka, surga. Itu kan ulama. Dikatakan peramal masa depan. Terus dikatakan ideologi tertutup. Ya apa? Siapa itu? Kelompok merah yang mengatakan seakan-akan pernah mati padahal dia tidak pernah mati. Itu artinya apa? Mereka tidak percaya dengan Tuhan. Padahal orang Katolik, Buddha, Hindu saja percaya dengan Tuhan. Percaya artinya apa? Dengan dunia fana. Percaya bahwa ada akan siksa kubur, siksa neraka, siksa akhirat, dan akan ada surga. Ini kelompok merah itu tidak percaya seperti itu. Ada videonya. Nah, kalau saya mendukung dia, saya orang Islam, apakah tidak kita termasuk bagian dari dia? Karena dia mengatakan, karena ada hadis man a'ana ada maksiatin kana syarikun lahu, kana syarikan lahu, maka berarti kita bagian dari mereka. Mereka yang tidak percaya tidak percaya bahwa ada siksa, ada Allah, ada Rasulullah, atau ada siapa namanya, ada neraka, ada surga. Itu kan berarti komunis. Kira-kira mau kalau orang komunis yang tidak percaya Tuhan masuk neraka atau surga? Kan begitu. Jelas masuk neraka. Kalau mereka masuk neraka, kita bergabung dengan mereka, maka berarti kita sudah mau masuk
neraka. Nah, begitu. Nah, ini yang menjadi dasar saya tidak mau bergabung dengan yang merah, apapun alasannya. Saya yang heran apabila ada orang Islam, lagi kiai, ikut yang merah. Ini ada pertanyaan, ini pemilik figur, bukan memilih partai. Tidak bisa. Orang merah itu mengatakan, kamu adalah petugas partai. Ini petugas partai, apapun. Walaupun kiai pun yang ada di situ, pasti dia akan dikendalikan oleh partainya, karena itu petugas partai. Ini sekarang kalau sudah tidak ikut partai, langsung diberhentikan. Ragu saja, tidak mendukung partainya, ragu saja di partainya itu langsung diberhentikan. Ini salah satu bukti bahwa itu memilih partai. Makanya kalau saya, tidak mungkin saya ikut kepada merah kalau saya tidak dikena uang. Makanya saya yakin yang ikut merah ini, saya yakin karena ada apa di balik itu. Kalau tidak karena itu, tidak mungkin. Kenapa? Ini sudah jelas pemilihan ini bukan pemilihan urusan figur, tapi sudah ini pemilihan agama. Itu jawaban saya. Oke, menurut Pak Kiai, sosok calon bupati dan calon wakil bupati nomor 2 yaitu Pak Fatah Yasin dengan Kiai Mas Fikri seperti apa sosoknya? Itu bagus. Kalau dari figur, tidak bisa orang itu mengatakan figur. Misalnya dari segi figur, Fatah Yasin ini keturunan Petapan. Petapan ini yang mempunyai keturunan Pondok Pesantren Karai, Pondok Pesantren Renduan Al-Amin Al-Mukri, Pondok Pesantren An-Nuqoya, Pondok Pesantren Al-Is'af. Sehingga salah satu bagian dari Pondok Pesantren An-Nuqoya itu mengatakan bahwa dia adalah masih keluarga beliau. Kemudian Pondok Pesantren, pengasuh Pondok Pesantren Bata-Bata, masih beliau mengatakan bahwa itu adalah masih keluargaku. Ini dari figur. Kemudian dari segi pengalaman, dia itu pengalamannya bukan hanya tingkat kabupaten, tapi tingkat provinsi. Kemudian pengalamannya pernah jadi bupati Pamekasan sebagai BLT. Iya. Tapi dia, saya tanya kepada kiai-kiai Pamekasan, tidak pernah ada masalah. Kalau yang lain jadi bupati banyak masalah, tapi ketika Fatah Yasin ada di bupati selama 1 tahun lebih di sana PLT, ternyata tidak ada masalah menurut para kiai. Masih kurang apa? Dari Kiai Fikri, keturunan An-Nuqoya, keturunan Kiwaris, di mana Kiwaris itu dari hati-hatinya mau pergi saja, tidak berani memakai mobil dinas. Kenapa? Takut korupsi. Ini masalah memakai ini saja. Ada undangan, ini undangan pribadi. Tidak berani menggunakan mobil dinas, pakai mobil pribadi. Terus, kalau ayahnya seperti itu, bagaimana putranya? Apakah begitu? Apa tidak seperti itu? Kemudian, dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya, luar biasa. Makanya saya dulu pernah memberi tahu sama Pak Fatah Yasin, kalau wakil dari An-Nuqoya yang paling pas menurut saya Kiai Fikri, karena dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya sudah jelas. Itu maksud saya. Dan beliau akhlaknya bagus, kemudian pedulinya kepada masyarakat. Dia sangat peduli, bukan hanya sekarang, tapi dari dulu. Makanya saya mengusulkan, kalau mau jadi wakil bupati ya yang bagus Kiai Fikri. Dari sosok akhlakul karimahnya, seorang putra kiai, tapi beliau sangat akhlaknya sangat bagus dan kepada masyarakat sangat bagus dari dulu.
Bukan sekarang semenjak mau jadi bupati, memang dari dulu. Makanya itu yang diusulkan. Dan kefik itu bukan minta jadi calon, enggak. Dia memang diminta untuk menjadi calon. Kemudian yang Fatah Yasin itu pun juga, itu dia tidak minta menjadi calon, tapi diminta oleh PKB agar supaya menjadi calon. Dia tidak mengusulkan agar dirinya dicalonkan, enggak. Tapi dia diminta agar supaya menjadi calon bupati di Kabupaten Sumeneb. Itu maksudnya. Dan Fatah Yasin itu pengalamannya sudah 32 tahun di birokrasi. Kalau memang ada hubungan, kan ada orang ini, ada hubungannya dengan KPK. Ya, kalau ada hubungannya dengan KPK, tangkap sekarang. KPK milik mereka. Tapi kalau satunya sudah jelas. Sudah jelas kelompoknya mereka sudah ada yang ditangkap. Sudah melalui hukuman. Mungkin saja tinggal menunggu gilirannya. Tapi kalau sekarang tidak mungkin. Karena mungkin KPK itu masih ada kaitan erat dengan mereka. Tidak mungkin sekarang. Kecuali nanti berubah presiden. Oke. Apa harapan Pak Kiai terhadap Pak Fatah Yasin dan Kiai Mas Fikri jika nanti mereka dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi bupati di Kabupaten Sumeneb? Harapan saya kepada kedua figur ini, bupati dan wakil bupati, harapan saya agar supaya betul-betul mengerjakan fakta integritas yang telah sepakat berjanji kepada para ulama yang hadir di rumah kami, sepakat bahwa di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, terus peduli kepada pribumi. Itu harapan. Dan kemudian transparansi di dalam masalah keuangan. Misalnya migas ini sangat banyak keuangannya, tapi selama ini kan tidak transparan. Coba bayangkan kalau saya tanya kepada DPR, kalau tidak keliru jawabannya, anggota DPR itu per triwulan satu perusahaan saja sudah 1,6 triliun. Terus kalau 4 perusahaan sama dengan itu, berarti sama dengan 6 triliun lebih. Nah, pertanyaannya, kemana uang ini? Punya migas ini. Kok tidak transparan? Kalau seandainya uang ini transparan, kemudian jelas pemakaiannya, penggunaannya untuk apa? Seandainya digunakan untuk masyarakat, mungkin saja ambil, tidak usah banyak-banyak, 1,5 triliun saja. 1,5 triliun saja per tahun. 250 miliar untuk biaya masyarakat agar supaya tidak bayar, berikan kepada masyarakat untuk bayar listrik. Mungkin tidak usah bayar. Yang 450 dengan 900 kWh. Kemudian 250 berikan kepada rumah sakit. Kan ini kan tidak mungkin masyarakat itu bayar ke rumah sakit. Seandainya ini digunakan betul. Masih sisanya berapa? Masih sisanya 5,5 triliun. Seandainya itu bisa digunakan seperti itu misalnya. Nah, pertanyaannya, kemarin itu kemana uangnya ini? Ternyata ya ada yang dihukum kan, karena uang ini tidak transparan. Terus APBD Sumeneb tetap sedikit, hanya 2,5. Kemana uang migas ini? Jangan-jangan kami khawatir ini diambil atau dikorupsi oleh kelompok merah. Ini sangat risiko kan. Jadi harus tahu kita hanya dikasih 100.000. Letakkan di mana otak kita? Masa harga diri kita diambil hanya dibayar dengan 100.000. Kemudian padahal itu hanya mengambil uang kita sendiri. Dan yang aneh tapi nyata, kadang para kelompok dikatakan tokoh
kadang dikatakan kiai, masih menerima. Ini letakkan mana? Ini urusan agama, bukan urusan figur. Jangan mencari uang. Kok gak malu? Masyarakat saja gak cari uang. Kalau tokohnya mencari uang, letakkan mana otak kita? Masa harga diri kita kalah sama Anies? Anies mengatakan, saya tidak akan menjual harga diri kita hanya dengan rupiah. Apakah tidak malu kita dikatakan kiai? Kalau bukan karena uang, kenapa misi milih merah? Padahal ini yang akan, merah itu yang akan membubarkan pendidikan agama. Takkan mana otaknya? Artinya apa? Kalian yang menerima uang akan diberhentikan. Anak cucu kalian akan diberhentikan menjadi ulama, menjadi kiai. Kan begitu. Letakkan mana otaknya kita? Kan begitu. Kalau ini benar, begitu di media-media. Tapi lihat saja media itu. Karena yang media itu yang mengatakan ya mereka-mereka. Begitu. Baiklah, terakhir Pak Kiai, apa harapan Pak Kiai pada masyarakat Sumeneb agar pilkada ini berjalan sukses, lancar dan aman, dan hasilnya sesuai dengan harapan Pak Kiai? Begini kepada masyarakat, ya mari kita berpikir. Jangan figur, jangan mengatakan figur sudah kalah jauh. Kalau mau melihat figur, partai kita umat Islam, kalau kita tidak memilih yang biru berarti murtad partai kita. Mari kita kembali, karena ini urusan agama, urusan Islam dengan kelompok komunis PKI. Karena itu mari kita kepada masyarakat agar supaya kita betul-betul memilih kepada 02 agar supaya kita itu selamat dunia sampai alam akhirat. Dan umpamanya ada yang kasih uang, terima uang. Tapi akui bahwa uang ini adalah hukumnya haram menerima. Dari siapapun saja calonnya itu haram. Di Nihayatul Zain itu diterangkan, qubulur rishwah haramun. Menerima dari calon yang disebut rishwah itu hukumnya haram. Tidak ada yang menghalalkan. Baik tetap pilihannya maupun tidak tetap pilihannya, berubah pilihannya atau tetap pilihannya, tetap haram. Yang ada bedanya cuma memberi, mukti dan mukto. Mukti yang memberi kalau lihakin, yang memberi karena hak, misalnya kepada yang biru untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka memberinya halal, tapi menerima tetap haram. Apakah lagi libatilin, diajak kepada kelompoknya PKI komunis yang tidak asing lagi orang komunis menyembelih umat Islam. Itu sudah batil, jelas. Maka kita memberinya pun juga riswah, haram juga, sama-sama neraka. Karena itu mari kita jangan jual agama kita dengan hanya sedikit uang. Harga diri kita jangan dijual, agama kita dengan dijual dengan rupiah. Karena itu ambil uangnya, silakan, saya doakan. Tapi ingat, jangan dimakan, ini uangnya haram, tetap haram. Bakar saja uangnya. Terus yang bagi yang menerima tidak membantu, saya doakan. Dan dengan para kiai saya didoakan. Bagi yang mengambil tapi tidak membantunya, mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan rezekinya diberkahkan oleh Allah. Menjadikan subur, orangnya menjadi kaya. Tapi kalau menerima, kemudian membantunya, mudah-mudahan secepatnya dibangkrutkan kalau kaya, dihabiskan hartanya, dan kemudian mereka cepat mati. Mudah-mudahan cepat mati oleh Allah, karena agar supaya tidak memperpanjang pekerjaan dosanya, karena ini dosa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.